sebelum kita belajar, kalian pastikan dulu sudah mempunyai aplikasinya. Kita belajar menggunakan aplikasi nih, namanya BlueJ. Nah, setelah kalian download, terus install, nah kita siapkan dulu. Pastikan juga kalian sudah mempunyai JDK ya, Javanya yang ada di komputer kalian supaya bisa running program-program Java. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama kita, yaitu dasar pemrograman Java. Nih, di sini ada yang namanya identifier. Jadi, apa itu identifier? Identifier itu digunakan di dalam program untuk menamai kelas, variabel, ataupun metode. Gitu. Terus, identifier itu diawali dengan huruf underscore atau tanda $, $, ya. Untuk selebihnya dapat digunakan karakter apapun kecuali karakter yang digunakan sebagai operator. Misalnya karakter yang operator itu apa aja? Plus, minus, kali itu menggunakan bintang, atau slash itu untuk pembagian. Terus tidak menggunakan keyword yang dikenal pada Java. Kayak gitu. Terus huruf kapital dan huruf kecil itu diperlakukan berbeda. Jadi Java itu merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Nah, terus lanjut lagi ada tipe data. Tipe data itu ada yang byte, ada yang short, integer, sama long. Long in itu biasanya untuk digunakan integer yang panjang. Terus floating point itu ada pecahan yang terdiri dari float and double. Terus karakter mewakili simbol sebuah karakter, yaitu bisa juga pakai char. Terus ada boolean itu yang bernilai true or false. Terus variabel itu apa sih? Variabel itu pokoknya sesuatu penamaan yang digunakan untuk menyimpan nilai, itu namanya variabel. Nah, variabel itu misalnya integer angka. Nah, angka ini adalah sebuah variabel, sedangkan integer ini merupakan tipe data. Kayak gitu. Jadi penulisannya gimana kalau di Java? Tipenya, terus data namanya, terus variabel. Terus kalau operator ini sama nih, mau rata-rata sih sama, mau di Pascal, mau di Java gitu, mau di mana-mana pasti kalau plus itu penjumlahan, minus pengurangan, bintang itu perkalian, slash pembagian, terus persen. Kalau di Java sini persen adalah modulus atau sisa hasil bagi gitu. Terus ada, kalau ini kan tadi operator aritmatika, terus ada operator relational. Relational itu berarti ada sama dengan, kalau tanda seru sama dengan berarti tidak sama dengan, terus lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Terus kalau boolean itu pakai and, ini kan hasilnya true or false. Jadi and, or, terus ada sort itu not or, jadi tidak atau. Jadi tidak atau apa gitu. Terus sama kalau ini not dong. Tanda seru itu logika not. Kalau operator majemuk berarti ada penambahan diikuti dengan sama dengan. Semuanya diikuti dengan sama dengan. Terus ada lagi increment dan decrement. Increment itu naik, decrement turun. Jadi misalnya
Ini biasanya digunakan untuk perulangan. Lanjut, ini operator. Operator ada operator increment dan decrement juga. Ini biasanya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai integer, tapi sebanyak 1 kali. Jadi contohnya itu digunakan ketika program pada perulangan atau looping. Jadi ketika ingin looping yang kedua kali, looping yang ketiga, keempat, itu kita kan gunakan sebenarnya mau misal looping pertama, terus kalau looping kedua berarti kan X ditambah 1. Jadi dapat ditulis dengan X++. Sama juga kalau misalnya Y-1 berarti jadinya Y-min, kayak gitu. Terus di sini ada contoh-contohnya, misalnya X plus sama dengan 10. X plus plus berarti X plus plus adalah 11, karena itu adalah tambah 1. Terus ada juga struktur kondisi. Struktur kondisi itu adalah jika dan selain itu gitu. Misalnya jika contoh nih ya, class contoh if. Ini kan berarti penamaan kelasnya. Namanya kelasnya contoh if. Terus integer bilangan 9. Berarti bilangan ini tadi adalah variabel. Nah, di sini struktur kondisinya. If bilangan, ini pakai operator juga tadi. Lebih besar sama dengan 0, sistem out println bilangan plus adalah bilangan positif. Plus di Java ini merupakan penggabungan juga nih. Jadi ya sama kayak tambah, tapi di sini bilangan ini kan dari variabel. Berarti variabel ditambah dengan string ini. String adalah kata-kata ini adalah bilangan positif. Sistem out println bil plus adalah bilangan negatif. Nah, dari yang sini jika bilangan lebih besar dari 0, bilnya tadi berapa isinya? 9, berarti otomatis lebih besar dari 0. Nah, dia masuk ke sini, lebih besar atau sama dengan 0. Berarti karena masuk ke sini, dia merupakan bilangan 9 itu merupakan bilangan positif. Nah, sekarang kalau kita coba dengan di sininya adalah bilangan ganjil dan bilangan genap. Maka yang harus diubah adalah di mananya? Nanti di sininya nih, yang harus diubah di rumus aritmatikanya. Kayak gitu. Dicoba ya, gimana caranya, misalnya bil rumus ininya apa, supaya nanti sistem out println bil adalah bilangan negatif atau bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, terus ada juga pakai switch. Switch ini menggunakan case. Di sini ada bulan 3. Berarti case yang diambil adalah nanti case yang ke-3. Gitu. Terus ada juga perulangan menggunakan while do for. Nah, terus ini karena kita mereview aja, jadi sekarang coba membuat program sederhana saja untuk mengingat-ingat kembali pemrograman dasar Java yang sudah diberikan pada pemrograman 2 menggunakan Java minimal ada 2 variabel. Kalau tadi kan int bil berarti cuma 1. Nah, bikin ada 2 variabel terus menggunakan 2 jenis operator. Seperti apa aja? Harus setiap orang beda dan nanti dikumpulkan hari ini juga. Bagaimana cara mengumpulkannya? Mengumpulkannya nanti kalian videokan. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kalian buka BlueG-nya, kalian buat programnya, kalian screenshot, ya misalnya videokan di screen recorder codingannya, lalu setelah itu kalian running, nah seperti itu pengumpulannya, ya.
Terima kasih.